Asal-usul Sungai Kawat. Pada zaman dahulu kala, di Kalimantan Barat, terdapat sebuah kota kecil yang disebut dengan Kota Sintang. Di Kota Sintang inilah Sungai Kawat berada. Ketika itu, Kota Sintang baru saja didirikan. Di kota ini pula, hiduplah seorang nelayan miskin bersama istri dan anak-anaknya. Setiap hari, nelayan itu hanya hidup dari mencari ikan di salah satu anak sungai Kapuas yang kemudian dikenal dengan Sungai Kawat. Suatu hari, seperti biasa, nelayan miskin itu pergi ke sungai untuk mencari ikan. Rencananya, ia akan memancing beberapa ikan untuk dimakan anak dan istrinya hari itu. Segala sesuatunya ia persiapkan seperti membawa umpan dan 2 buah alat pancing. Pancing itu sengaja ia bawa lebih untuk berjaga-jaga jika salah satu tali dari alat pancingnya terputus. Sambil terus berdoa dan berharap mendapat ikan yang banyak, si nelayan melangkahkan kakinya dengan mantap menuju sungai. Di sana sudah ada sebuah perahu yang biasa ia gunakan untuk mencari ikan. Perahu pun didayung ke tengah sungai. Lalu pancing yang telah diberi umpan, ia lemparkan ke sungai. Dengan sabar, nelayan itu menunggu alat pancingnya bergerak hingga mendapatkan ikan. Tidak terasa matahari sudah mulai tinggi. Tidak seekor ikan pun berhasil menyangkut di kailnya. Entah kenapa, hari itu umpan yang ia pasang tidak sedikit pun menarik perhatian ikan-ikan untuk memangsanya. Jangankan berharap mendapat ikan yang banyak, ikan kecil pun tidak ia dapatkan. Meskipun demikian, si nelayan tidak putus asa. Dengan sabar, ia tetap berusaha memancing. Ia bertekad mendapatkan ikan meski hanya seekor untuk dimakan anak dan istrinya yang telah menunggu di rumah. Beberapa kali ia pindah tempat memancing, berharap ada seekor ikan yang bisa ditangkapnya. Akan tetapi, hingga matahari telah condong ke barat, nelayan itu belum juga mendapatkan hasil. Mungkin jika aku lebih ke hulu, aku akan mendapatkan ikan, pikir nelayan yang kemudian mendayung perahunya menuju ke hulu. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah teluk kecil yang berbatu. Tanah di sekitar teluk itu berlumut dan ditumbuhi pepohonan kayu yang rimbun dan besar. Si nelayan mulai mempersiapkan alat pancingnya dan mengganti umpannya. Setelah itu, pancing diulur ke dalam sungai. Berjam-jam sudah ia menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda si nelayan hendak kembali ke rumahnya. Akan tetapi, ketika ia hendak mengangkat pancingnya, tiba-tiba pancing itu bergerak dengan keras, seolah-olah ada yang menariknya dari dalam air. Dengan sigap, nelayan tersebut menahan dan menarik pancingnya dengan kuat. Tapi tarikan dari dalam air sangatlah kuat, hingga menarik tali pancing itu ke sela-sela batu yang berada di tepi sungai. Tali pancing segera diulur agar tidak putus. Ketika tarikan dari dalam air mulai melemah, si nelayan menarik kembali pancingnya. Mengapa ikan besar itu belum juga terlihat ya? Tanyanya dalam hati sambil menarik pancingnya perlahan. Tidak terasa hari sudah gelap. Pepohonan rimbun di sekitar sungai menambah mencekamnya suasana. Air sungai pun tidak lagi membiaskan cahaya. Yang ada hanya kegelapan.
Ketika tali pancing telah terangkat, betapa terkejutnya nelayan itu. Bukan seekor ikan besar yang ia dapatkan, tetapi hanya tali kawat berwarna kekuningan yang tersangkut di ujung tali pancingnya. Oh, sayang sekali, ikan besar itu telah lepas. Ketika nelayan hendak melepaskan tali kawat itu, ia baru tersadar bahwa tali kawat yang menyangkut di pancingnya adalah kawat emas. Ia terkejut sekaligus bahagia karena usahanya sejak pagi mendapatkan hasil, meskipun bukan seekor ikan yang didapatkannya, melainkan kawat emas. Kalau tali kawat ini panjang, aku bisa kayak mendadak. 1 depa, 2 depa, 3 depa, kawat emas itu ia tarik. Tapi kawat itu belum juga habis. Nelayan itu belum juga merasa cukup. Dengan serakah, ia menarik terus tali kawat emas hingga seluruh perahunya terisi kawat emas. Meskipun nelayan sudah menariknya berkali-kali, tali kawat itu belum juga habis. Tiba-tiba, dari dalam air terdengar teriakan. Sudah cukup kau tarik kawat ini. Meskipun mendengar teriakan itu, nelayan tidak menggubrisnya. Dengan serakah, ia terus menarik kawat hingga perahunya mulai sedikit tenggelam. Sudah cukup. Kau ambil kawat emas ini. Janganlah kau tarik lagi. Potong saja talinya. Sekali lagi, si nelayan tidak menggubris peringatan itu. Perahu yang ia tumpangi tanpa disadarinya mulai tenggelam. Ia baru sadar setelah air yang masuk ke perahunya sudah sampai ke lutut. Semakin lama, perahu semakin tenggelam karena beban berat dari kawat emas. Tolong aku, tolong! Teriak nelayan yang sudah mulai tenggelam bersama perahunya. Meskipun berkali-kali ia meminta tolong dengan suara yang hampir habis, tetap saja tidak ada yang membantu. Ia tidak sadar bahwa dirinya berada di tengah sungai yang gelap dan tidak ada seorang pun yang berada di sana. Akhirnya ia tenggelam bersama perahu dan kawat emasnya. Seandainya ia tidak serakah dan mematuhi peringatan dalam air itu, tentu saja ia tidak akan mati sia-sia. Itulah kisah legenda Sungai Kawat. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, jadilah orang yang pandai bersyukur. Jika apa yang didapatkan sudah mencukupi kebutuhan hidup, berhentilah, sebab jika kita selalu ingin hidup berlebihan dengan sifat serakah, justru akan mencelakai kita. Kisah Hansel dan Gretel. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah keluarga sederhana. Mereka memiliki 2 anak yang masih kecil, yaitu Hansel dan Gretel. Sayangnya, sang ibu meninggal karena sakit. Setiap hari, Hansel dan Gretel selalu bersedih mengenang ibu mereka. Karena tidak mau anak-anaknya terus bersedih, akhirnya sang ayah menikah lagi. Tapi ternyata, sang ibu tiri memiliki sifat yang kurang baik. Sejak saat itulah, kehidupan Hansel dan Gretel menjadi sangat buruk. Ayah, musim kemarau telah tiba. Sebaiknya Hansel dan Gretel kita bawa saja ke hutan. Karena persediaan makanan telah habis. Aku tak mau kita semua mati kelaparan. Usul sang ibu tiri kepada suaminya suatu hari. Rupanya, sang ayah menyetujui perkataan istrinya. Tak sengaja, Hansel dan Gretel mendengar percakapan orang tuanya. Mereka pun ketakutan dan menangis.
Namun Hansel segera menenangkan adiknya agar tidak panik. Tenang saja adikku, semua akan baik-baik saja. Berdoalah kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi olehnya. Keesokan harinya, sang ibu tiri memberikan 2 potong roti untuk Hansel dan Gretel. Ia mengajak kedua anak itu untuk ikut menebang kayu. Sambil berjalan dengan tanpa sepengetahuan ibu tiri, Hansel membuang batu putih satu persatu. Ia memang telah menyiapkan batu putih di dalam kantong celananya. Sesampainya di hutan, sang ibu tiri segera meninggalkan Hansel dan Gretel. Setelah beberapa saat, senja datang menghampiri. Matahari tak lagi menampakkan sinarnya. Hanya ada semilir angin malam yang menemani. Kegelapan malam membuat Gretel menangis ketakutan, tapi Hansel menenangkan adiknya. Tanpa ragu-ragu, Hansel memegang tangan Gretel untuk menyusuri jalan bercahaya. Rupanya jalan bercahaya tersebut muncul dari batu putih itu. Mereka berdua berjalan dengan pelan hingga sampai di rumah dengan selamat. Esok harinya, sang ibu tiri dan sang ayah kembali membawa Hansel dan Gretel ke dalam hutan. Tetapi Hansel memiliki banyak akal. Ia membuat penunjuk jalan untuk pulang dengan menaburkan potongan roti di sepanjang jalan. Sesampainya di tengah hutan, sang ibu tiri dan sang ayah meninggalkan kedua anaknya itu. Gretel sangat ketakutan, tetapi Hansel selalu memberikan ketenangan untuk adiknya. Tiba-tiba terdengar suara lolongan harimau. "Kakak, suara apakah itu?" ujar Gretel dengan bergetar ketakutan. Tenang saja adikku, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Sayangnya, potongan roti yang ditaburkan Hansel telah dimakan burung-burung. Hansel dan Gretel pun terpaksa berjalan tanpa arah. Karena kelelahan, akhirnya mereka tertidur di bawah pohon. Esok paginya, mereka kembali berjalan. Tak lama kemudian, mereka melihat rumah kue. Rumah yang unik dengan dinding terbuat dari biskuit, atap dari tar, dan pintu seperti coklat. Terlihat sangat lezat. Dengan cepat, Hansel dan Gretel segera memakan kue-kue yang ada di sana. Hansel dan Gretel tidak tahu bahwa rumah kue itu milik nenek sihir yang jahat. Alhasil, Hansel dan Gretel ditangkap untuk dijadikan santapan nenek sihir. Nenek sihir itu sudah tua dan matanya rabun. Suatu hari, nenek sihir mendekati tempat di mana Hansel dikurung. Hari ini, aku sangat lapar. Ulurkan tanganmu agar aku tahu seberapa gemuk tubuhmu. Hansel yang tak pernah kehabisan akal segera memberikan tulang sisa makanan. Nenek sihir pun amat kecewa. Ia mengira bahwa Hansel masih kurus dan tak kunjung gemuk. Tiba-tiba, nenek sihir itu ingat dengan Gretel. Ia bisa menjadikan Gretel sebagai santapannya. Nenek sihir lalu menyuruh Gretel untuk membakar roti. Ia berniat mendorong Gretel agar anak itu masuk ke dalam api. Tetapi Gretel sudah tahu maksud si nenek sihir. Dengan cepat, Gretel berbalik arah. "Nenek yang cantik, aku tak bisa membuka tutup tungku." Nenek sihir tidak sadar bahwa ia sedang diperdaya Gretel. Tanpa berlama-lama, Gretel mendorong nenek sihir ke tungku hingga nenek sihir berteriak kepanasan. Betapa bahagianya Hansel dan Gretel karena berhasil selamat dari nenek sihir. Mereka pun berpelukan dan segera meninggalkan rumah kue itu. Tapi mereka bingung
karena mereka harus melewati sungai. Tiba-tiba datang burung-burung yang pernah memakan potongan roti mereka. Burung-burung itu pun mengantar Hansel dan Gretel kembali ke rumahnya. Sang ayah muncul dari kejauhan. Begitu melihat anak-anaknya pulang, ia segera menghampiri mereka dengan wajah cemas. Sang ayah kemudian mengatakan bahwa ibu tiri Hansel dan Gretel telah meninggal. Ia memeluk kedua anaknya sambil meminta maaf atas kesalahannya. Begitulah kisah Hansel dan Gretel. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, sayangilah keluargamu. Hidupmu akan bahagia jika saling berkasih sayang. Kisah Cinderella dan sepatu kaca. Pada zaman dahulu kala, terdapat seorang gadis yang ditinggalkan oleh mamanya akibat meninggal saat usianya masih kecil. Kemudian sang papa menikahi perempuan yang telah memiliki 2 anak. Beberapa lama kemudian, sang papa meninggal dunia. Sehingga gadis tersebut hidup bersama ibu tiri dan 2 saudara tirinya. Kehidupannya pun sangat malang karena harus bekerja keras sepanjang hari agar ibu tiri dan 2 saudaranya bisa istirahat. Ia juga harus bangun setiap pagi ketika hari masih gelap dan dingin untuk menyalakan api. Ia juga yang memasak makanan dan memastikan api terus menyala agar ruangan menjadi hangat. Gadis tersebut tidak dapat menjaga pakaiannya tetap bersih karena semua abu dari api dan debu dari rumahnya. Ketika usia Cinderella beranjak 17 tahun, ada berita besar datang ke kota. Raja dan ratu akan mengadakan pesta bagi putranya sang pangeran untuk mencari pengantin perempuan. Semua perempuan muda di negeri itu diundang untuk datang. Mendengar berita tersebut, para perempuan menjadi bahagia dan semangat. Mereka mengenakan gaun terindah dan menata rambutnya dengan sangat rapi agar pangeran akan memilihnya. Sedangkan Cinderella memiliki pekerjaan ekstra yang harus dilakukan. Ia harus membuat 2 gaun baru untuk saudara tirinya. Lebih cepat! Kamu menyebutnya gaun, teriak 2 saudara tirinya. Cinderella pun terkejut akibat teriakan saudara tirinya itu. Kapan aku bisa? Kapan kamu bisa apa? Ucapan Cinderella terpotong oleh ibu tirinya yang berjalan ke kamar. Cinderella pun pada akhirnya mengatakan ingin pergi ke pesta kerajaan tersebut. Namun sayangnya, ia tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Baiklah, kapan aku punya waktu untuk membuat gaun sendiri untuk pesta itu? Kamu? Siapa bilang kamu akan pergi ke pesta itu? Sungguh sebuah tawa, ucap ibu tiri dan saudara tirinya. Kemudian, salah satu saudara tirinya menunjuk Cinderella dan melihat bajunya yang sangat berantakan. Semuanya pun tertawa. Saat mereka melihatku, mungkin mereka melihat kekacauan. Tapi aku tidak seperti itu. Dan jika aku bisa, aku akan pergi ke pesta. Segera saatnya tiba bagi ibu tiri dan kedua saudara perempuan tiri untuk pergi ke pesta besar. Kereta kuda mereka yang mewah sampai di depan pintu. Ibu tiri dan saudara perempuan tiri masuk ke dalam, dan mereka segera pergi. Selamat tinggal, selamat bersenang-senang, sebut Cinderella sambil melambaikan tangan. Namun ibu tiri dan saudara perempuan tirinya
tidak berbalik untuk melihatnya. Cinderella pun merasa sedih melihat kereta kuda yang mulai menjauh. Aku berharap diriku bisa pergi ke pesta juga, ujar Cinderella dengan lantang. Kemudian muncul seorang peri di depan Cinderella. Kamu memanggilku? Tanya ibu peri. Melihat ibu peri yang tiba-tiba muncul, membuat Cinderella terkejut. Aku memanggilmu? Kamu siapa? Wah, tentu saja. Saya ibu peri. Aku tahu keinginan kamu dan aku datang untuk mengabulkannya. Tapi harapanku tidak mungkin. Permisi, bukankah aku bisa muncul begitu saja? Ya benar. Kalau begitu, biarkan aku menjadi orang yang mengatakan apa yang mungkin atau tidak. Setelah melihat pakaian Cinderella, ibu peri pun tahu bahwa Cinderella ingin pergi ke pesta, namun tidak memiliki gaun dan kereta yang mewah seperti ibu tiri dan saudari-saudarinya. Oh, kamu memang terlihat sedikit berantakan, nak. Bahkan, jika aku punya sesuatu yang bagus untuk dipakai, aku tidak akan bisa ke sana. Aduh, semua itu mungkin. Dengan itu, ibu peri mengetukkan tongkatnya ke kepala Cinderella. Cinderella langsung menjadi bersih dan mengenakan gaun biru yang indah. Rambutnya ditata tinggi dan di atas kepalanya dengan pita emas. Wah, ini luar biasa. Siapa bilang aku sudah selesai? Kemudian, ibu peri meminta Cinderella untuk mengambil sebuah labu dan memanggil dua temannya yang merupakan seekor tikus. Setelah dibawa ke hadapan ibu peri, ia mengetuk tongkatnya lagi. Tiba-tiba, labu tersebut berubah menjadi kereta yang indah, sedangkan dua ekor tikus temannya berubah menjadi kuda putih. Wah, apakah aku sedang bermimpi? Ini nyata, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Apa itu? Semua ini hanya berlangsung sampai tengah malam. Malam ini di tengah malam, semuanya akan berakhir. Semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Baiklah, kalau begitu, aku harus meninggalkan pesta sebelum tengah malam. Ide yang bagus. Pekerjaan saya selesai. Kemudian ibu peri langsung menghilang dari hadapan Cinderella. Wah, apakah itu terjadi? Ini sungguh luar biasa, ujar Cinderella sambil melihat sekelilingnya. Setelah itu, ia langsung melangkah ke dalam kereta dan pergi ke tempat pesta. Selama di pesta, pangeran menunjukkan wajah sedih dan kecewa, tidak tahu harus berpikir apa. Namun pangeran sebenarnya tahu ada yang tidak beres, karena ia telah bertemu banyak gadis. Tapi setelah pangeran mengatakan halo pada setiap gadis, ia tidak dapat menemukan apa-apa lagi untuk diucapkan. Lihat! Wah, siapa itu? Kata para tamu menunjuk ke pintu depan. Semua kepala menoleh. Siapa gadis menawan yang sedang menuruni tangga? Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, namun tidak ada yang mengenalnya. Ada sesuatu tentang dia, Ucap pangeran dalam hati. Aku akan memintanya untuk berdansa. Dan pangeran berjalan ke arah Cinderella. Apakah kita pernah bertemu? Saya senang bertemu dengan pangeran saat ini. Saya merasa seolah-olah telah mengenalmu. Tapi tentu saja itu tidak mungkin. Banyak hal yang mungkin jika pangeran ingin menjadi kenyataan. Pangeran merasakan berdebar di dalam hatinya. Ia dan Cinderella mulai berdansa,
Saat lagu selesai, mereka berdansa lagi, dan kemudian mereka menari lagi dan lagi. Segera gadis-gadis lain di pesta itu menjadi cemburu. Mengapa perempuan itu berdansa sepanjang waktu dengannya? Iya, betapa kejam, Ucap para gadis. Tapi yang bisa dilihat pangeran hanyalah Cinderella. Mereka saling tertawa dan berbicara, dan mereka berdansa lagi. Nyatanya mereka berdansa sangat lama, sehingga Cinderella tidak melihat jam. Bunyi jam mulai terdengar hingga Cinderella mendongak, dan itu menandakan bahwa sebentar lagi tengah malam. Astaga, ini hampir tengah malam. Mengapa itu penting? Saya harus pergi. Tapi kita baru saja bertemu. Mengapa pergi sekarang? Jam terus berbunyi, namun pangeran yang tidak tahu selalu mencoba menghentikan Cinderella. Saya harus pergi. Aku tidak bisa mendengarmu. Jamnya terlalu kencang. Selamat tinggal. Tolong, berhentilah sebentar. Aduh. Cinderella terjatuh dan sepatunya tertinggal di tangga. Namun karena sudah tengah malam, satu sepatu itu pun tidak diambilnya. Cinderella terus berlari. Namun karena melihat sepatu kaca di tangga, pangeran segera mengambil sepatu kacanya dan bergegas keluar pintu. Ia melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat gaun birunya dimanapun. Hanya ini yang tersisa darinya, ucap pangeran sambil menatap sepatu kaca itu. Pangeran menyadari bahwa sepatu itu dibuat dengan cara khusus agar sesuai dengan kaki pemiliknya. Di suatu tempat ada sepatu kaca lainnya, dan ketika aku menemukannya, aku akan bertemu dengannya juga. Lalu aku akan memintanya menjadi pengantinku. Pangeran pun meminta para pengawalnya untuk pergi dari rumah ke rumah untuk mencari pemilik sepatu kaca. Satu demi satu perempuan muda mencoba memasukkan kakinya ke dalam sepatu kaca tersebut. Tapi tidak ada yang muat. Pada akhirnya pangeran datang ke rumah Cinderella. Dia datang, panggil salah satu saudara tiri saat dia melihat keluar jendela. Di pintu, teriak saudari tiri satunya. Cepat, siap-siap. Salah satu dari kalian harus menjadi orang yang berhasil memasukkan kaki ke dalam sepatu itu, tidak peduli apapun. Pangeran mengetuk dan kemudian ibu tiri membuka pintu. Silakan masuk, aku punya 2 putri cantik untuk kamu temui. Saudara tiri pertama mencoba memasukkan kakinya ke dalam sepatu kaca. Dia berusaha keras, tetapi itu tidak cocok. Kemudian saudari tiri kedua mencoba memasukkan kakinya ke dalam. Dia mencoba dan mencoba dengan sekuat tenaga juga, tapi tidak pas. Apakah tidak ada gadis lain di rumah? tidak ada. Kalau begitu, aku harus pergi. Mungkin masih ada satu lagi, kata Cinderella sambil melangkah keluar dari kamarnya. Cinderella mendekatinya. Pangeran meminta pengawalnya untuk berlutut dan mencoba sepatu kaca di kaki Cinderella. Dan itu sangat pas. Kemudian dari balik bajunya, Cinderella mengeluarkan sesuatu. Dan itu adalah sepatu kaca lainnya. Aku tahu itu, kamu adalah orangnya. Apa? Bukan dia. Ini tidak mungkin, teriak ibu dan saudari tirinya. Tetapi sudah terlambat. Pangeran tahu bahwa Cinderella adalah orangnya. Dia menatap matanya. Dia tidak melihat abu di rambutnya atau abu di wajahnya. Aku telah menemukanmu. Dan aku telah menemukanmu. Maka Cinderella dan pangeran menikah, dan mereka hidup bahagia selamanya.